Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan channel Nur Hadi Papua. Berikut kita bertemu pada bagian yang ketiga, yaitu pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Bagaimana PTK dilaksanakan di dalam kelas. Kalau pada bagian pertama saya motivasi Bapak Ibu Guru untuk bahwa penelitian itu mudah, ya, menulis itu mudah. Bagian kedua kemarin ya, kita sudah bahas tentang apa itu PTK, metodenya, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian berikutnya apa-apa yang harus diperhatikan ketika persiapan pelaksanaan PTK. Nah, sekarang pelaksanaannya. Sekali lagi, pelaksanaan PTK dimulai dari permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran. Nah, pada semester 1, rendahnya motivasi siswa mengikuti pembelajaran daring misalnya. Ini untuk kondisi yang sekarang ya, pembelajaran daring. Mungkin modelnya guru hanya menugaskan siswa untuk membaca, kirim tugas melalui aplikasi, di antara aplikasi Kemendikbud mungkin ya. Misalnya Rumah Belajar kah, Meja Kita, Ikando, Google for Education, Teams, dan seterusnya. Ada 12 aplikasi pembelajaran gratis kerjasama dengan Kemdikbud. Nah, silakan. Nah, tapi pelaksanaannya guru hanya menugaskan membaca, kemudian kadang memberi tugas, bahkan kadang satu hari berapa guru memberi tugas siswa sehingga stres siswa itu. Nah, hanya melalui aplikasi itu. Sehingga apa yang diperoleh tingkat partisipasi siswa rendah. Buktinya apa? Banyak siswa yang nggak kirim tugas dan sebagainya, tingkat kehadiran siswa nggak pernah nongol di situ dan sebagainya. Itu tanda bahwa partisipasi siswa rendah. Partisipasi rendah karena apa? Motivasi belajarnya rendah. Kemudian ada masalah lagi yang non teknis, orang tua ambil alih. Orang tua kalau berpendidikan mungkin masih lumayan. Ya, kalau nggak sekolahan misalnya, waduh, pelajaran SD aja sudah susah. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Marah-marah pada anak. Ini seperti gambar samping kanan ini. Nah, bapaknya ini mungkin sendirian ya, duda ya, marah pada anaknya, udah kerja ini, anaknya nggak belajar. Ini mamak-mamak juga banyak, belum masak, belum nyuci, PR anaknya banyak, akhirnya marah-marah saja. Ini side effect, efek sampingnya seperti ini. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Coba kita diskusikan ya. Dan semester 2 guru mau melakukan tindakan ya, biar nggak terjadi seperti itu ya, metode pembelajaran virtual ini ya, dengan misalnya metode yang lebih membuat siswa itu aktif kreatif. Nah, ini contohnya. Misalnya saya PPKN, jadi saya selalu PPKN yang ini menyesuaikan yang lain ya. PPKN pada pokok bahasa misalnya ketaatan terhadap peraturan perundangan misalnya ya. Maka guru mengirim materi yang fokus ke situ saja dan lokal sifatnya, kontekstual. Misalnya peraturan perundangan mungkin yang tingkat nasionalnya sedikit misalnya. Kemudian yang banyak yaitu ada peraturan perundangan misalnya Perda tentang protokol kesehatan, itu pun difokuskan di pasal berapa misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang masyarakat, kemudian apa sanksinya kalau dilanggar, itu saja. Jadi jangan keseluruhannya, nanti bingung. Maksudnya fokus dan kontekstual, kejadian nyata hari-hari yang dialami siswa. Kasih penjelasan contoh ketaatan terhadap peraturan seperti apa contohnya. Nah, kalau di di restoran seperti apa, kemudian di jalan-jalan seperti apa, di perkumpulan arisan seperti apa misalnya itu. Nah, kemudian ada penugasan apa tugasnya? Nah, bukan itu tadi hanya membaca sedikit. Nah, ada caranya seperti apa? Pembelajaran caranya, kasih caranya seperti apa? Guru harus kasih caranya pembelajaran. Siswa itu nggak suruh ngapain. Ternyata siswa disuruh untuk menilai tingkat kepatuhan warga di sekitarnya terhadap protokol kesehatan sesuai perda yang dicantumkan tadi misalnya suruh melihat 100 orang warga di RT-nya atau RW-nya situ, untuk mencatat apa yang taat sekali protokol kesehatan, berapa orang dari 100 itu, siapa yang kadang taat kadang tidak. Dari 100 orang. Siapa yang sama sekali abai pada peraturan protokol
kesehatan. Nanti laporan-laporan ini dikirim kepada guru, dibuat laporan sedikit. Nah, untuk membuat simpulan, siswa diajak memberi simpulan bahwa ternyata dari 100 orang, misalnya 75 sangat patuh, misalnya 20 kadang patuh kadang tidak, 5 orang atau berapa persen itu tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Baru suruh kasih sarannya apa kira-kira kepada RT atau RW. Wih, udah jadi penelitian kecil ini bagi anak. Nah, seperti itu saya kira anak-anak lebih suka daripada hanya membaca, mengpet-pet dengan jawaban-jawaban yang banyak, seabrek, lebih baik aktual seperti itu, kontekstual. Permasalahan lain, prestasinya rendah, maka tindakannya apa? Nah, seperti di SD ini. Di SD itu guru selain memberi materi kepada siswa, memberi tugas, maka kewajiban guru jangan dilepaskan orang tua itu. Memberi rambu-rambu lah bagaimana melalui grup orang tua wali kah, memberi rambu-rambu bagaimana mengajarkannya atau menjadi tutor untuk anaknya belajar itu. Nah, sehingga orang tua itu juga punya pegangan di depan anak itu ada wibawa. Jangan sampai mama aja nggak tahu. Nah, itu kan di wibawa itu yang membuat orang tua marah itu karena itu disepelekan anak juga mungkin. Tapi kita diam-diam di WA group memberi pegangan pada orang tua. Itu contoh aja cara tindakan di semester 2. Kalau semester pertama kemarin mungkin prestasi rendah dan sebagainya. Bapak Ibu, kurang lebih banyak permasalahan yang bisa dihadapi masing-masing untuk pembelajaran virtual ini ya. Silakan, ini bisa dijadikan PTK. Karena kelas itu bukan seperti kelas pembelajaran langsung di dalam satu ruangan, tidak. Kelas itu terdiri dari guru dan siswa-siswa yang terdaftar gitu, terverifikasi gitu. Kemudian ada materi, ada metode atau strategi, kemudian ada tujuan pembelajaran, itu disebut kelas walaupun virtual. Boleh jadikan PTK ini. Baik Bapak Ibu, kita kembali kepada PTK yang kelas normal kemarin ya. Pelaksanaan PTK di kelas ini ya. Bagaimana yang pertama persiapannya? Ya, ini lanjutan kemarin, ini contoh saja judul penelitian saya misalnya penggunaan metode GITIK untuk meningkatkan motivasi yang pertama dan kinerja, ini tujuan yang kedua, siswa kelas 10A SMA mana ya. Jadi penggunaan metode GITIK untuk meningkatkan motivasi dan kinerja siswa kelas 10A SMA bla 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 bla. Nah, GITIK kemarin ya, seperti yang di bagian 2 yaitu grup, saya menggunakan strategi pembelajaran atau model pembelajaran grup investigasi tapi berbantuan metode TIK karena ada presentasi dengan LCD atau apa dan sebagainya, atau mencari bahan melalui searching internet dan GITIK ya, seperti itu. Ini kita sepakat ini dulu untuk contoh ya, ini contoh saja. Apakah administrasi pembelajaran siap? Nah, itu dibahas di pertemuan singkat sebelum masuk kelas. Kita duduk sejenak lah dengan observer, apa silabusnya ada sih, itu RPP untuk pertemuan siap belum, lembar observasi sikap, kuesioner kinerja, penilaian akhir pembelajaran untuk administrasi pembelajaran siap atau belum. Dan yang perlu dicek lagi administrasi untuk pelaksanaan tindakan kita, PTK kita, penelitian. Misalnya data angket motivasi dan kinerja kan sudah didapat dari semester 1 kemarin. Akhir semester 1 kita angket motivasi dan nilai kinerjanya. Ini sebagai titik nol dari penelitian kita untuk sebelum tindakan. Gitu ya. Kemudian form lembar catatan pelaksanaan pembelajaran. Observer harus dibawahi yaitu form untuk mencatat eviden-eviden kejadian-kejadian baik mulai pembukaan sampai pada penutup pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Observer itu duduk di pojok ya, di belakang pojok sambil mencatat-catat eviden-eviden, kali motret atau moto kejadian pembelajaran di awal, di tengah waktu diskusi juga difoto ya, dan di akhir pembelajaran juga difoto. Ini tugasnya observer duduk di belakang, catat eviden sekaligus dokumentasi. Nah, ini untuk apa gunanya? Untuk refleksi akhir pembelajaran nanti. Gitu. Oke, seperti itu. Dan yang berikutnya yang perlu dicek adalah media yang digunakan untuk tindakan. Media pembelajaran TIK-nya, karena kita GITIK, ada sudah siap atau belum, media softwarenya, kalau ada softwarenya, maupun peralatannya.
media untuk pengantar guru, untuk penilaian. Siapa tahu penilaiannya menggunakan juga Google. Nah, sekarang Google itu bisa untuk penilaian, untuk formulir, macam-macam bisa menggunakan itu karena Gitik ada berbantuan tik. Nah, ini yang perlu dicek kesiapan ini, readiness-nya sebelum kita masuk kelas. Nah, ini pertemuan pertama, anggap aja pertemuan pertama. Oke, berikutnya. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini pertemuan pertama dari posisinya di sini. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi. Ini pertemuan pertama. Untuk RPP-nya berarti ini ya. Nanti minggu depan pertemuan kedua ya ini lagi ya. Ada KD indikator yang berikutnya lagi seperti itu dan seterusnya KD-KD berikutnya. Oke, seperti itu. Jadi inilah jalan penelitian kita, kapan-kapan waktunya, pokok bahasan apa masing-masing pertemuan ini sudah kita plot di awal ya. Sudah kita sepakati di MGMP juga dan kolaborator kita atau observer. Oke, ini 3 pertemuan awal ini untuk memantau peningkatan motivasi. Dan 3 pertemuan yang di sini, yang di akhir ini adalah untuk kinerja yang dipantau. Oke, itu fokusnya. Baik, mari kita simak. Inilah pelaksanaan di kelas. Jadi sekali lagi, kalau ini masih pertemuan pertama dan observer itu baru pertama kali masuk kelas ya dikenalkan sama guru ini, Bu Guru. Kenalkan teman Bu Guru yang membantu Bu Guru untuk memperbaiki pembelajaran Bu Guru di kelas. Beliau akan duduk di pojok, mungkin kiri atas sudah siapkan kursinya di sana, membantu Bu Guru untuk mengamati agar ada umpan balik untuk perbaikan ke depan. Maka siswa biar alamiah saja, biasa-biasa saja ya. Ini hanya membantu saja. Oke. Baru kenalan singkat baru duduk ya, barang 2-3 menit. Oke. Seperti itu. Baru guru melakukan pembelajaran. Pembukaan, guru menyapa, salam, presensi. Ya. Presensi anak yang enggak hadir siapa yang biasa seperti itu, yang biar singkat. Sekilas materi sebelumnya apa disampaikan, nah, hubungannya dengan materi sekarang, dan menyampaikan tujuan pembelajaran sekarang, metodenya apa yang digunakannya, ya. Terus hubungan dengan materi kehidupan, materi ini dengan kehidupan sehari-hari apa, kalau peraturan perundangan tadi hubungannya dengan tadi, misalnya prokes tadi, perlu materi yang pelajari apa. Nah, metode langkah-langkahnya nanti apa disampaikan, biar nanti waktu sesi ke sesi siswa atau kelompok tidak bingung. Oh, ini pembagian materi di diskusi kelompok. Ini grup investigasi. Berarti yang pertama tadi nanti Pak Guru akan memberi materi 5 kelompok, ini ada 5 materi, 5 slot. Nah, silakan nanti ketua kelompok untuk ambil masing-masing. Kalau Anda mendapat indikator nomor 2 berarti ya di kelompok itu membahas nomor 2 display-nya. Nah, dan berikutnya nanti setelah selesai katakan begitu, nanti akan diskusi ya. Habis diskusi nanti akan dipresentasikan di depan dengan LCD. Berarti nanti hasil diskusi itu harus tuangkan dalam laptop misalnya masing-masing yang sudah diberitahu sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, presentasi depan, kelompok lain nanti menanggapi dan menyimpulkan sama-sama. Sehingga 5-5-nya tampil, maka 5 indikator akan tercapai. Nanti Pak Guru mengajak kalian untuk menyimpulkan. Ini awal sudah seperti itu. Akhirnya pelaksanaan ini sudah siswa sudah dikasih, kelompok-kelompok sudah mendapat materinya, kemudian ketua kelompok memimpin pembagian tugasnya masing-masing di situ sebagai siapa siswa mendiscovery atau mencari bahan-bahan, ada yang dengan HP-nya Android ya, ada dengan laptopnya, dengan cari bahan untuk dikumpulkan, dipilih, dibanding-bandingkan, kemudian disimpulkan apa yang menjadi tugas kelompok itu, indikator apa misalnya, nah, itu disimpulkan ya. Waktunya kan sudah diberitahu tadi sesuai dengan RPP misalnya 15 menit selesai, maka kalaupun molor misalnya ini, oh belum Bu, misalnya kelompok ini sedikit lagi, ya sudah kasih waktu misalnya 3 menit. Nah, maka Ibu guru observer yang duduk di belakang tadi loh, RPP-nya ini hanya 20 menit. Ini kok ya dikasih catatan di RPP itu. Nah, berarti alokasi waktu untuk diskusi
masih mengalami penambahan sekian. Gitu. Untuk apa ini? Untuk RPP berikutnya ternyata diskusi itu perlu waktu yang sekian dan seterusnya. Inilah gunanya RPP pertama ada catatan-catatan. RPP itu yang bagus ada catatan seperti itu untuk feedback perbaikan RPP berikutnya biar tidak kesandung di masa yang sama begitu. Sudah selesai diskusi kelompok, akhirnya presentasi kelompok. Nah ini untuk ambil simpulan masing-masing. Udah kelompok 1 presentasi, ya, selesai pakai LCD ya, karena ini tag ini ya, proyek seperti ini, gambar ini. Kemudian kelompok lain menanggapi, guru itu yang terakhir hanya meluruskan sambil kalau mungkin bertele-tele atau waktunya nanti berpotensi melebar, guru bisa meluruskan atau memberi penajaman seperti itu. Nah, biar nggak melebar, biasanya kalau diskusi ini juga melebar sekali, apalagi banyak yang kritis. Nah, kemudian disimpulkan. Jadi guru ini seakan-akan ini adalah sebagai apa? Moderator. Nah, guru sekaligus moderator ya memang. Nah, moderator sekalian sebagai manajer kelasnya dan direktornya ya, nah, seperti itu. Oke, lanjut. Semua 1, 2, 3, 4, 5 sudah presentasi, baru kegiatan penutup. Guru memandu untuk menyimpulkan tadi yang nomor 1 tujuan ini apa tadi jawabannya, singkat-singkat. Nah, yang penting terpenuhi. Kemudian semua tujuan sudah, indikator pembelajaran sudah dijawab semua, terpenuhi. Kemudian menghubungkan dengan materi berikut. Nah, anak-anak ini ada kaitan dengan materi berikut, jangan sampai enggak hadir. Nah, ini nanti materi akan seperti ini, lebih seru lagi dan sebagainya. Iming-iming lah dikit. Kemudian tes akhir sifatnya kuis ke apa yang singkat-singkat saja, yang tes akhir pelajaran ya. Terdiri dari 5 indikator tadi. Nah, udah pakai Google kah, pakai apa, bagus sekali itu ya, singkat-singkat. Kemudian refleksi pembelajaran kita tadi seperti apa dan seterusnya. Dan salam. Inilah pelaksanaan tindakan kelas pada pertemuan pertama siklus 1. Lagi siklus 1 untuk melihat motivasi siswa. Berarti tadi motivasi sudah terekam oleh guru dengan lembar observasinya ya. Sudah seperti itu. Kemudian apa namanya? Baru observasi. Nanti di akhir siklus baru ada angket motivasi, minta pengakuan mereka. Untuk sementara itu hasil observasi guru aja. Seperti itu. Oke, ini pelaksanaan atau implementasi tindakan pada pertemuan pertama siklus 1. Nah, pada siklus kedua nanti pertemuannya juga seperti ini, tapi kan tadi ada catatan-catatan ya, alokasi waktu diskusi ya, atau presentasi, ada catatan dari kolaborator yang membantu kita tadi. Nah, karena mungkin ada pelebaran waktu sehingga perlu di RPP berikutnya disesuaikan lagi alokasi waktunya dan seterusnya. Mana yang perlu dipersempit, mana yang perlu dikasih ruang yang agak luas. Inilah seperti itu. Berikutnya kedua, ketiga, hanya saja pada pertemuan 1, 2, 3 itu yang kita lihat peningkatan motivasi siswa. Nah, motivasi karena ini siklus 1 tujuannya ke situ. Oke, Bapak Ibu, ini pelaksanaan GITIK di kelas dan akhir siklus apa yang dilakukan kolaborator dan observer ya ini. Jadi tadi sebelum pembelajaran tindakan di kelas yaitu mempelajari proposal PTK guru ya, agar tahu maksud, tujuan, jadwal, indikator keberhasilan seperti apa, kan begitu ya, waktu sebelum tindakan ya. Dan mempelajari perangkat pembelajarannya, RPP-nya, menyiapkan format catatan dan alat dokumentasi disiapkan tadi. Ini sekali lagi jelaskan. Membantu guru membawa perangkat media ke kelas. Nah, ini observer yang dilakukan membantu guru tadi ya. Dan pada saat pembelajaran tadi di kelas tadi masuk, tersenyum, say hello kepada siswa ya. Ini kolaborator ya, yang dilakukan kolaborator. Nah, jadi say hello ada siswa, ada pelaksanaan pertama perkenalan singkat ya. Tujuannya apa dia duduk di belakang. Nah, ini observer saya beritahu apa yang harus dilakukan. Oke. Kemudian duduk di pojok belakang ya, kursi meja sudah disiapkan karena sebelumnya sudah calling ke ketua kelas. Kemudian diam. Jadi dia hanya diam, duduk, diam, mengamati, mencatat eviden-eviden awal hingga akhir dan membantu foto-foto ya tadi ya.
foto-foto dokumentasi, atau sokol kalau rekaman, nah boleh HP-nya Android yang bagus rekam, boleh awal sampai akhir, boleh silakan. Ini observer. Dan setiap selesai tiap pembelajaran observer ngapain ya? Ikut duduk refleksi pelaksanaan pembelajaran dengan guru tersebut. Guru menyampaikan dulu, menurut Bu Guru tadi bagaimana pengalamannya mengajar, sampaikan dulu, baru dia menyampaikan data, eviden, kekurangan apa tadi ya, mungkin alokasi waktu tadi ya, ini disampaikan, dan simpulan. Kemudian juga mengusulkan perbaikan RPP tadi, mungkin alokasi waktunya atau apanya itu diperbaiki untuk apa? Untuk pertemuan berikutnya yang kedua. Dan pada akhir siklus, nah ini peran observer ya, kolaborator. Nanti sudah pertemuan 1, 2, 3 kan motivasi tadi 3 pertemuan siklus 1. Di akhir siklus, nah ini dia harus ikut rapat MGMP. Yang jelas kita ambil anggota MGMP, teman kita. Dan laporan hasil akhir siklus itu turut memberi penilaian karena dia yang mengamati langsung ya, ikut memberi penilaian ya. Apa tujuan tindakan di akhir siklus sudah sesuai harapan atau belum? Indikator keberhasilannya apa yang sudah ditentukan di bab 3 kemarin. Nah, indikator keberhasilan dianggap berhasil motivasi meningkat apabila sudah mencapai misalnya 80% atau baik misalnya. Nah, kalau ternyata dari hasil perhitungan, tabulasi data, dan kita buat diagram batang juga, ternyata sudah mencapai itu ya sudah stop siklus 1 yang memantau motivasi, sehingga diputuskan untuk siklus kedua nanti disiapkan, yaitu 3 pembelajaran lagi, tapi yang diamati adalah kinerja. Ini adalah peran kolaborator atau observer selama proses pembelajaran dan akhir siklus. Baik Bapak Ibu, sekarang dari data-data tadi, anggap aja siklus 1 tadi ya, sudah pertemuan 1, 2, 3 kan tentang motivasi tadi. Nah, pada akhir siklus 1 ini data dibuat tabel grafik perkembangan motivasi setiap pertemuan. Nah, seperti ini. Disimpulkan apa sudah mencapai indikator keberhasilan atau belum. Selalu indikator keberhasilan ini sebagai patokan. Stop atau belum. Titik nolnya kapan? Titik nolnya ya angket kemarin, angket motivasi. Nah, di akhir siklus kan, akhir siklus itu tadi ada angket motivasi. Ini motivasi tindakan, ya, hasil tindakan. Setelah ada tindakan. Itu. Tapi untuk titik nolnya yang mana ya? Angket ketika di akhir semester 1 kemarin. Aduh, siswa kok rendah. Makanya kita kasih angket motivasi untuk melihat apa penyebabnya mereka ogah-ogahan pembelajaran PPKN misalnya. Kinerjanya rendah, nggak aktif, nggak apa dan sebagainya. Dan juga motivasinya rendah, masih ogah-ogahan atau kadang nggak masuk-masuk. Nah, itu kita udah ada angketnya, angket motivasi waktu akhir semester 1. Maka di semester 2 inilah kita ada tindakan, dan di akhir siklus 1 ini angket lagi untuk melihat apakah motivasi sudah meningkat sesuai dengan tujuan atau indikator keberhasilan semenjak angket motivasi pada akhir semester dulu itu. Ini. Jadi itu titik nolnya yaitu angket motivasi pada akhir semester dulu lalu, ya, yang semester 1. Sebelum libur ya. Metode media sebelumnya misalnya pembelajaran kooperatif juga, pembelajaran pakai kelompok tapi mungkin hanya LKS misalnya itu dulu. Kalau sekarang dengan TIK ya, yang lebih familiar dengan anak-anak modern. Dan hasil tindakannya nilai angket selesai tindakan 1. Jadi titik nolnya angket motivasi akhir semester 1 dulu sebelum tindakan, dan hasil tindakan adalah nilai angket selesai tindakan siklus 1 pada semester 2 ini. Kita buat grafik. Begitu misalnya indikator berhasilnya 80, sudah mencapai itu dan lebih, berarti stop. Nah, itu. Data hasil observasi sikap dan wawancara itu wawancara terbatas itu penting. Untuk apa? Dijadikan pembanding atau konfirmasi atas data angket motivasi. Jadi utamanya namanya motivasi itu angket. Tapi kita perlu ada triangulasi data atau data untuk pendukungnya, yaitu ada mungkin observasi sikap tadi. Karena ini pengakuan saja angket ini, berarti harus ada hasil observasi sikap pada selama pembelajaran dan wawancara terbatas dengan siswa-siswa tertentu yang dianggap pas untuk mengkonfirmasi nilai angket tadi.
Dari semuanya ini tabulasi data, dibuat grafik dan simpulan, dibawa ke rapat MGMP sekolah kah, terserah. Atau MGMP apa, waktu kemarin merencanakan itu MGMP yang mana. Biar sama-sama tahu. Yang bagus MGMP tingkat kota sehingga lebih banyak kepala atau apa ya, pengalaman yang bisa kita jadikan tambahan acuan. Nah ini untuk diputuskan bisa masuk siklus kedua atau belum. Siklus pertama itu sudah berhasil atau belum mencapai indikator berhasilan. Gitu. Guru menyiapkan tindakan siklus kedua. Kalau sudah dianggap sudah oke, sudah putus, selesai, dianggap tindakannya sudah mencapai indikator berhasilan, maka lanjut ke siklus 2. Maka ya kasih jeda lah untuk siklus 1 dan 2 itu sebulan. Ya. Kalau saya kasih sebulan seperti di program semester tadi, untuk apa? Sambil menyicil laporan tadi, kita buat laporan sekalian itu yang hasil siklus 1, jangan nanti numpuk di akhir. Lebih segar dan lebih apa ya? Lebih segar kalau mau wawancara lagi ke siswa itu gampang, siswa juga lebih segar, guru juga masih segar ingatannya karena 3 pertemuan awal, gitu ya. Kemudian nyusun laporan penelitian siklus 1 tadi ya. Dan sambil menyiapkan tentu saja persiapan siklus 2 tentang kinerja. Ini siklus 2. Nah, kita lanjut saja, langsung saja pertemuan-pertemuan seperti itu, 3 pertemuan, tapi yang dilihat adalah kinerja. Ya. Nah, pada akhir siklus 2 itu dibuat tabel lagi, grafik, perkembangan, seperti ini ya. Nah, kinerja setiap pertemuan, kemudian disimpulkan apakah sudah mencapai indikator keberhasilan belum setelah 3 pertemuan itu akhir siklus. Titik nolnya kapan ya? Kembali titik nolnya ya apa nanti? Hasil observasi guru kinerja pada akhir semester 1 dulu. Aduh, siswa ogah-ogahan disuruh ini malas dan sebagainya. Nah, kalau diskusi kelompok itu hanya terpaku pada 1 orang, ya, ketuanya saja. Nah, itu pada semester 1 itu titik nolnya di situ. Nah, kemudian hasil tindakan ya ini nilai observasi kinerja, selesai tindakan siklus kedua, 3 pertemuan pada siklus kedua ini. Kinerjanya seperti apa ya, sehingga jadilah grafik seperti ini, 3 pertemuan ya. Baik. Kemudian perlu lagi data hasil wawancara terbatas, itu jadikan konfirmasi atas hasil observasi kinerja tadi. Tabulasi data, grafik, simpulan itu dibawa lagi ke rapat MGMP untuk diputuskan apakah 3 pertemuan pada siklus kedua sudah cukup untuk mencapai tujuan indikator keberhasilan yang ditetapkan pada bab 3 kemarin. Nah, itu. Nah, kalau sudah misalnya 85 kinerja minimal dianggap sudah tercapai ya sudah putus. MGMP memutuskan sudah cukup PTK-nya. Tinggal guru menulis laporan siklus kedua. Siklus pertama kemarin sudah kita cicil. Kemudian penelitian siklus kedua. Mereview tulisan bab 1, 2, 3, 4 keseluruhannya agar rapi dan berkesinambungan. Itu guru berikutnya setelah akhir siklus kedua. Dan menulis laporan PTK keseluruhannya. Laporan PTK itu hendaknya bermanfaat. Jangan hanya menjadi sampah. Jadi laporan itu sudah ditambah lagi bab 5 penutup mungkin. Nah, simpulan saran dan rekomendasi itu. Nah, maka tulisan seperti laporan-laporan seperti itu jangan hanya asal tumpuk tidak, tapi kalau bisa dibuatlah artikel ilmiah. Syukur kalau bisa membuat buku, nilainya besar, ada ISBN-nya ya, dan sebagainya. BNSP sana daftarkan luar biasa. Minimal jadi artikel ilmiah ya, dan angka kredit lagi selain laporan PTK-nya. Syukur ada MGMP diseminarkan kecil-kecilan lah dengan teman-teman, ya sile asah, asih, asuh ya. Tukar pengalaman best practice-nya ya dengan PTK ini. Kemudian masuk di perpustakaan sekolah, perpustakaan MGMP, perpustakaan kota, boleh dikasih banyak-banyak makin bermanfaat ya. Seperti itu. Jangan hanya begitu PTK kumpul di perpustakaan selesai mandek, enggak mengalir. Dan penulisan laporan harus berjalan ngalir tadi ingat ya. Awal pelaksanaan tindakan sudah ada bab 1 pendahuluan. Awal tindakan aja kita sudah punya waktu proposal ke kepala sekolah. Waktu mau melapor kita sudah punya bab 1 pendahuluan. Nanti bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana bab 2, bagaimana bab 3 nanti insya Allah pada video berikutnya isinya apa.
Contoh pendahuluan ini kadang masih banyak yang salah ya. Masih banyak bab 2 teori-teori dimeblek di situ, padahal tidak. Pendahuluan itu yang akan latar belakang masalah. Latar belakang masalah, namanya masalah itu akan ketimpangan antara yang diharapkan dengan kondisi nyata, kondisi lapangan, seperti itu. Harusnya siswa itu motivasi tinggi, kinerjanya tinggi, tapi kenyataannya pada hasil observasi begini sampaikan. Kinerjanya begini disampaikan. Ketimpangan anak dasolan dasen ini antara yang idealis dengan kondisi kenyataan lapangan ini, maka itulah namanya latar belakang masalah harus ada di situ. Dan sudah pernah ada tindakan upaya belum, sudah pernah ada dengan LKS, namun belum optimal, maka penulis akan seperti misalnya saya punya penelitian tadi, maka penulis akan menggunakan gitik untuk meningkatkan motivasi dan kinerja siswa di mana, SMA mana. Nah itu. Jadi itulah latar belakang masalah, tidak perlu bertele-tele banyak. Teorinya sedikit, hanya untuk untuk idealnya. Kemudian dikasih juga data-data di lapangan untuk kondisi lapangan. Nah, ketimpangan itulah namanya masalah. Inilah disebut latar belakang masalah. Itu. Oke, lanjut. Jadi kita sudah di awal-awal dulu sudah ada bab 1, bab 2 kajian teori harus ada ya. Harus tahu sedikit-sedikit teori belajar, pembelajaran. Kalau ada media berarti media yang terkait yang akan diangkat itu, ada teorinya itu. Sedikit-sedikit dulu, dan teori ini bisa berkembang sambil jalan, bisa tambahin. Syukur kalau ada yang asing lah, bau-bau asing ya. Jurnal-jurnal banyak sekali di Google. Jurnal ilmiah tentang ini di mana, di universitas mana, bisa terbuka sekali bisa. Jurnal itu paling bagus, itu akan menjadi nanti penelitian terdahulu yang relevan. Itu penting di bab 2 nanti. Oke, bab 3 metode penelitian yang PTK nanti seperti apa, nanti mudah-mudahan masih bisa ada video berikutnya. Oke, kemudian di akhir siklus 1 itu hasil penelitian dan diskusi hasil siklus 1 itu laporan tulis, jadi mengalir. Jangan sampai tunggu di akhir sudah mau ada lomba atau apa, mau naik pangkat baru bongkar-bongkar. Tidak, kalau bisa mengalir. Pelaksanaan pelajaran, pelaporan itu mengalir sama. Siklus 1 sudah langsung ditulis. Makanya kasih jeda 1 bulan untuk sebelum siklus 2 biar siklus 1 bisa terlaporkan dengan baik. Nah, tapi nanti tetap ada perbaikan-perbaikan, maksudnya dasar dulu, draft dulu. Terus akhir siklus 2 juga melakukan membuat laporan. Nanti gampang, tinggal bab 5, bab penutup itu paling gampang karena tinggal copy-copy. Simpulan, copy dari simpulan masing-masing indikator ya. Seperti itu, simpulan. Kalau simpulan itu harus sesuai dengan tujuan tadi. Ini, rumusan simpulan harus sesuaikan dengan tujuan penelitian. Kalau tujuannya 3, berarti simpulannya juga 3. Nah, itu. Tujuannya ke pasar cari lombok, cari beras, cari ikan, berarti simpulannya ya dapat lombok, dapat beras, dapat ikan. Ada banyak laporan penelitian tujuannya 3, simpulannya 10. Nah, itu bagaimana itu? Nah, jadi singkat-singkat saja, bersifat kualitatif, ya, ringkas dan kualitatif. Ya. Kopi dari simpulan akhir siklus 1 dan 2. Itu simpulan. Untuk bab 5 ya, simpulan. Rekomendasi apa di bab 5 ini, bab penutup? Rekomendasi kepada guru lain, itu yang utama. Itu berdasarkan pada temuan-temuan waktu saya melakukan ini, metode ini atau media ini, kelemahannya ini. Maksudnya waktu pembelajaran tersendat karena ada masalah ini misalnya ya. Misalnya pas gitik pakai tik tapi kok ternyata listrik mati misalnya. Berarti ya harus ada catatan apa adanya alamiah di situ. Listrik mati. Jadi ternyata kita langsung stop karena tik. Nah, itu seperti itu. Tik. Maka kita di rekomendasi itu nyampaikan kepada guru harus ada namanya RPP. Kalau kita menggunakan metode tik harus ada RPP yang manual misalnya, belajar manual seperti apa. Jadi kita harus sampaikan agar nanti jangan guru itu terperosok ke lubang yang sama, ke jurang yang sama gitu. Kelemahan saat penelitian. Nah, sedangkan rekomendasi kepada sekolah dan instansi itu disesuaikan untuk kebijakan agar ada dukungan untuk pengembangan keprofesian guru secara
umum. Sekolah bagaimana membantu guru melakukan ini, menjadwalkan pada program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB dan sebagainya diperbanyak, kemudian membuat kelompok-kelompok. Ini saya ke sekolah agar apa di apa namanya? Dikopel-kopel, disanding-sandingkan, dibuat kelompok-kelompok untuk saling baku membantu sebagai observer dan sebagai guru pelaksana penelitian bergantian. Oh, itu luar biasa. Soalnya kalau kita itu penelitian sendiri, pengalaman itu, aduh, gairah itu kurang. Tapi kalau kita menggandeng satu orang guru untuk baku bantu, ya, saya membantu dia sebagai observer kalau dia melakukan penelitian dan demikian juga sebaliknya, itu semangat sekali, semangat sekali. Apalagi kalau dibuat pasangan-pasangan, luar biasa di sekolah. Gitu. Demikian Bapak Ibu guru sekalian, mudah-mudahan ya, obrolan singkat terkait pelaksanaan PTK di kelas dan bagaimana melaporkannya dan sebagainya itu mudah-mudahan bermanfaat. Sedangkan apa isinya laporan-laporan mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 seperti apa secara singkat isinya, nanti insya Allah di video berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semua, tetap jaga kesehatan, penuhi protokol kesehatan di era pandemi. Sekali lagi Bapak Ibu, saya harapkan walaupun pembelajaran virtual itu bisa di-PTK-kan, monggo silakan. Bagaimana membuat pembelajaran daring ini lebih menarik anak-anak untuk belajar, memudahkan orang tua dan sebagainya. Bagaimana caranya sesuai kondisi masing-masing di daerahnya atau di sekolahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.